Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan melakukan sebuah presentasi mengenai media pembelajaran yang meliputi tentang hakikat, jenis, fungsi, manfaat, dan tujuan. Yang beranggotakan Amanda Nurul, Vera Galuh Rosita, Sally Krisdayani, Diota Matin Anta, dan saya sendiri Ninta Aldita Dewi. Hakikat media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat pengajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pembelajaran dalam proses belajar mengajar sehingga mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Dalam proses belajar mengajar itu diperlukan alat-alat yang dapat menunjang tercapainya tujuan dalam pembelajaran. Nah, para guru itu dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang disediakan oleh sekolah dan tidak menuntut kemungkinan alat tersebut sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, selain itu juga guru itu juga dituntut untuk mengembangkan alat-alat yang tersedia di sekolah tersebut dan juga untuk mengembangkan keterampilan dalam membuat media pengajaran apabila media tersebut belum tersedia. Perkenalkan, nama saya Sally Krisdiani dengan NPM 201446000283 akan melanjutkan presentasi kelompok 1 mata kuliah media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis media pembelajaran menurut Anderson tahun 1976. Yang pertama ada media audio dapat berupa kaset audio, siaran radio, CD, dan telepon. Yang kedua ada media cetak dapat berupa buku, modul, brosur, pamflet, serta gambar. Yang ketiga ada media audio cetak dapat berupa kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. Yang keempat ada media visual diam dapat berupa OHT, film bingkai atau slide. Yang kelima ada media audio visual diam dapat berupa film bingkai atau slide dengan suara. Yang keenam ada media visual gerak dapat berupa film tanpa suara atau film bisu. Yang ketujuh ada media audio visual gerak dapat berupa film bergerak bersuara, video, VCD, dan televisi. Dan yang terakhir ada media objek fisik dapat berupa benda nyata, model, dan spesimen. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Lanjutan dari jenis-jenis media pembelajaran menurut Anderson tahun 1976. Yang kesembilan adalah manusia dan lingkungan. Nah, di sini media pembelajaran mengandalkan manusia dan sumber belajarnya berasal dari lingkungan. Contohnya adalah guru, pustakawan, dan laboran. Yang ke-10 adalah komputer. Di sini sebuah media pembelajaran yang menggunakan media komputer. Contohnya adalah CAI dan CBI. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fungsi media pembelajaran. Fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terus, fungsi lain dari media pembelajaran antara lain yang pertama, sarana untuk memusatkan perhatian siswa. Yang kedua, menggugah emosi siswa. Yang ketiga, memudahkan siswa untuk memahami pembelajaran. Yang keempat, membangkitkan motivasi siswa. Yang kelima, membuat pembelajaran lebih konkret. Yang keenam, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketujuh, memberi kesempatan pada peserta didik untuk berkembang dan lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedelapan, mengurangi kemungkinan pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang kesembilan adalah membuat peserta didik lebih aktif dalam merespon pembelajaran. Nah, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari fungsi dari media pembelajaran adalah untuk
instruksi di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa dalam aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari media pembelajaran. Secara umum, manfaat dari media pembelajaran adalah memperlancar interaksi yang terjadi antara guru dengan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan mempengaruhi psikologi siswa, menurut Hamalik 1986. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus, ada beberapa manfaat media yang lebih rinci. Kemp dan Dayton 1985 misalnya mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang terakhir, 8, merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Selain beberapa manfaat media seperti yang dikemukakan oleh Kemp dan Dayton tersebut, tentu saja kita masih dapat menemukan banyak manfaat-manfaat praktis yang lain. Manfaat praktis media pembelajaran dalam proses belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang terakhir, yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya, misalnya melalui karya wisata, kunjungan ke museum atau kebun binatang. C. Jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran banyak sekali jenis dan macamnya, mulai yang paling kecil sederhana dan murah hingga media yang canggih dan mahal harganya. Ada media yang dapat dibuat oleh guru sendiri, ada media yang diproduksi pabrik, ada media yang sudah tersedia di lingkungan yang langsung dapat kita manfaatkan, ada pula media yang secara khusus sengaja dirancang untuk keperluan pembelajaran. Meskipun media banyak ragamnya, namun kenyataannya tidak banyak jenis media yang bisa digunakan oleh guru di sekolah. Beberapa media yang paling akrab dan hampir semua sekolah memanfaatkan adalah media cetak atau media buku. Selain itu, banyak juga sekolah yang telah memanfaatkan jenis media lain seperti gambar, model, dan overhead projector atau OHP, dan banyak objek-objek nyata. Sedangkan media lain seperti kaset, audio, video, VCD, slide, atau film bingkai, program pembelajaran komputer masih jarang digunakan meskipun sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar guru. Anderson 1976 mengelompokkan media menjadi 10 golongan sebagai berikut. Yang pertama, audio. Contohnya kaset, siaran radio, CD, dan telepon. Yang kedua, cetak. Contohnya buku, model, brosur, dan gambar. Yang ketiga, audio cetak. Contohnya kaset audio dilengkapi bahan tertulis.
Yang keempat, proyeksi visual diam. Contohnya overhead, transparansi, atau slide. Yang kelima, proyeksi visual audio diam. Contohnya film bingkai bersuara. Yang keenam, visual gerak, film bisu. Yang keenam, audiovisual gerak, contohnya film gerak bersuara, VCD, dan televisi. Yang ketujuh, objek fisik, contohnya benda nyata, model, spesimen. Yang kedelapan, manusia dan lingkungan, contohnya guru, pustakawan, atau laporan. Yang terakhir, komputer, contohnya CIA dan CBI. Pemilihan media pembelajaran berikut adalah beberapa asalan orang memilih media antara lain. Yang pertama, bermaksud mendemonstrasikan seperti halnya pada kuliah tentang media. Yang kedua, merasa sudah akrab dengan media tersebut. Yang ketiga, ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Yang keempat, merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya. Jadi, dasar pertimbangan untuk memilih media sangatlah sederhana, yaitu memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. MC Connell 1974 mengatakan, bila media itu sesuai pakailah, if the medium fits, use it. Dari segi teori belajar, berbagai kondisi dan prinsip-prinsip psikologi yang perlu mendapatkan pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan media adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivasi. Kedua, perbedaan individual. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Yang keempat, organisasi isi. Yang kelima, persiapan sebelum belajar. Yang keenam, emosi. Yang ketujuh, partisipasi umpan balik. Yang kedelapan, penguatan atau reinforcement. Yang kesembilan, latihan dan pengulangan. Yang kesepuluh, penerapan. D. Fungsi media pembelajaran. Beberapa fungsi media pembelajaran adalah: 1. Pemusatan perhatian siswa. Yang 2. Mengunggah emosi siswa. Yang ketiga, membantu siswa memahami materi pembelajaran. Yang keempat, membantu siswa mengorganisasikan informasi. Yang kelima, membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang keenam, membuat pembelajaran menjadi lebih konkret. Yang ketujuh, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang kedelapan, mengaktifkan pembelajaran. Yang kesembilan, mengurangi kemungkinan pembelajaran yang melulu berpusat pada guru. Yang terakhir, mengaktifkan respon siswa. E. Tujuan media pembelajaran. Berikut adalah beberapa tujuan dari media pembelajaran. Yang pertama, memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media yang paling tepat menurut sifat bahan ajar. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi karena peserta didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media tertentu. Yang keempat, menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik. Yang kelima, memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. Yang keenam, meningkatkan kualitas belajar mengajar. Penutup. Kesimpulan, media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu mempelajari bagaimana menetapkan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran yang digunakan haruslah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Maka dari itu, di dalam memilih media pembelajaran yang cocok ada beberapa kriteria, yaitu tujuan instruksional, keefektifan siswa, ketersediaan, biaya pengadaan, dan kualitas teknis. Pemilihan media dan sumber pembelajaran merupakan komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan. Oleh sebab itu, meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, faktor-faktor sumber serta prosedur penilaiannya perlu diperhatikan. Adapun landasan penggunaan media pembelajaran meliputi landasan psikologis,
landasan historis, landasan teknologis, dan landasan empirik. Landasan psikologis adalah penggunaan yang didasarkan pada karakteristik dan perilaku siswa, dan landasan teknologis merupakan penggunaan yang didasarkan pada teknologi pembelajaran. Saran, makalah ini kami sadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, kami penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar dapat menyusun makalah dengan lebih baik lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.